Ya, oke, baik ya. Jadi setelah mempelajari dasar daripada data mining khususnya untuk algoritma atau metode asosiasi, sekarang kita coba lihat contoh ya. Contoh bagaimana penerapan algoritma ini dalam berupa tugas akhir yang apa namanya? Ada contoh yang dibahas oleh mahasiswa sebuah jurnal begitu ya. Jadi nanti sebutkan jurnalnya apa ya, siapa yang membuat dan menerapkan metode asosiasi dalam bentuk apa. Silakan. Siapa yang mau tadi? Satya ya? Iya Pak, Oke, di share baik. screen ya. Oke. Kameranya di on kan? Oh iya Pak. Sudah kelihatan kamera saya Pak? Oke, sudah, silakan lanjut. Oke. Baik. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang saya dapatkan dari paper ini. Paper ini berjudul Algoritma Asosiasi dengan Algoritma A priori untuk Analisa Data Penjualan. Oke, sebelumnya kita harus tahu apa yang menjadi pendahuluan penelitian ini. Oh, sebentar. Oke, jadi tujuan utama dari penelitian ini itu adalah untuk menggunakan algoritma a priori untuk menganalisis data penjualan produk di toko ana seluler. Penelitian ini itu bertujuan untuk menemukan hubungan atau aturan asosiasi antara produk yang sering dibeli bersama yang dapat dibantu perusahaan dalam mengambil keputusan pemasaran, seperti penempatan produk atau promosi produk. Kemudian dalam penelitian ini, di paper ini kita menggunakan data mining, di mana penelitian ini itu eh, di mana data mining ini itu akan menggali informasi yang tersembunyi dalam data penjualan yang besar. Data mining digunakan untuk menemukan pola pembelian yang membantu peneliti dalam mengambil keputusan bisnis. Kemudian dalam penelitian ini juga kita menggunakan eh, algoritma a priori. Ini dia. Dalam penelitian ini kita menggunakan algoritma a priori, di mana algoritma a priori itu digunakan untuk menemukan aturan asosiasi atau kombinasi produk yang sering dibeli bersama. Algoritma ini itu membantu memahami hubungan antara produk yang dibeli dalam transaksi. Nah, kemudian kita melakukan analisis pola frekuensi, di mana dalam tahap ini kita mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support basis data. Untuk nilai supportnya itu sendiri, rumusnya adalah seperti ini. Nilai support produk A itu adalah ketika jumlah transaksi yang mengandung produk A dibagi dengan total transaksi. Sementara untuk nilai support dari dua item yang dibeli secara bersamaan itu adalah support A, B, di mana rumusnya itu adalah total transaksi yang mengandung A dan B dibagi total transaksi. Nah, kemudian ada frequent item set di mana itu menunjukkan item set yang memiliki frekuensi kemunculan lebih dari nilai minimum yang sudah ditentukan. Misalnya saja nilai yang ditentukan itu adalah 2, berarti yang dimunculkan itu adalah ketika nilainya sama dengan 2 atau lebih dari sama dengan 2. Kemudian setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, baru kita mencari aturan atau rule asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiasi jika A maka B. Nilai confidence dari jika A maka B itu bisa diperoleh dalam rumus ini. Confidence sama dengan peluang B terbeli ketika A sudah terbeli, sama dengan total transaksi yang mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi yang mengandung A. Nah, kemudian untuk menentukan asosiasi yang akan dipilih, maka harus diurutkan berdasarkan support confidence
yang dimana aturannya itu diambil sebanyak N yang memiliki nilai terbesar. Nah, jadi dalam penelitian ini, dalam paper ini, peneliti itu menggunakan aplikasi atau software Tanagara dalam membantu mencari nilai support confidence-nya. Kita langsung saja ke hasil dan pembahasan dalam paper ini, di mana paper ini menggunakan akumulasi transaksi penjualan produk yang diperoleh dari penjualan mingguan yang diambil dari 3 teratas laporan mingguan dari toko Ana Seluler pada tahun 2016. Nah, ini dia tabel pola transaksi penjualan smartphone. Dan dari tabel ini, peneliti itu membuatkan tabel berikutnya berupa tabel dengan format tabular. Nah, kemudian setelah sudah dibuatkan tabel format tabular, peneliti itu akan melakukan analisis pola frekuensi tinggi, yang dimana kita mulai dengan mencari pembentukan C1 atau satu item set atau produk yang dibeli tanpa ada produk lain gitu maksudnya. Dengan nilai minimum support 30%. Jadi berikut ini itu adalah perhitungannya. Untuk nilai support produk Samsung, berarti total transaksi yang mengandung Samsung dibagi total transaksi, yaitu sebanyak 12. Jadi di data ini Samsung itu dibeli sebanyak 9 kali, dibagi dengan 12, yang menghasilkan nilai support untuk produk Samsung itu sebanyak 75%. Dan untuk nilai support Apple itu adalah 50%. Didapat dari 6 kali produknya terbeli dibagi dengan 12 total transaksi. Jadi secara simpel saya bacakan saja semuanya. Mohon maaf. Kemudian mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kemudian untuk nilai support dari produk Huawei itu sebesar 50%, untuk nilai support dari Advance itu sebanyak 66% sekian, dan Lenovo itu 58% sekian. Dan semua itu kita letakkan dalam satu tabel hasil ini, item set, satu produk. Setelah itu kita mencari nilai C2 atau ketika dua produk itu dibeli secara bersamaan, di mana di sini kita mulai dari nilai support Samsung dan Apple, yang berarti total transaksi yang mengandung Samsung dan Apple secara bersamaan dibagi dengan 12 total transaksi menghasilkan 33% sekian. Terus Samsung dan Huawei yang menghasilkan 16,6% sekian, Samsung dan Advance 41% sekian, Samsung dan Lenovo 50%, Apple dan Huawei 25%, Apple dan Advance 25%, Apple dan Lenovo 16% sekian, Huawei dan Advance itu 33% sekian, Huawei dan Lenovo itu 16% sekian, Advance dan Lenovo itu 25%. Lalu kemudian kita letakkan dalam tabel juga. Kemudian di sini kita terapkan nilai minimal support yaitu 30%, yang berarti nilai-nilai yang tidak memenuhi 30% itu akan kita singkirkan dan kita ambil yang melebihi 30% saja. Di mana itu ada 5 data seperti yang bisa kita lihat di sini. Dan kemudian pada penelitian ini peneliti itu menggunakan software Tanagara, di mana kita hanya perlu memasukkan nilai-nilai tadi, dan untuk algoritma confidence-nya itu sendiri, peneliti tinggal memasukkan logika if else. Jadi ketika nilai support-nya itu lebih dari 60%, maka confidence-nya itu terpenuhi dan yang else-nya itu tereliminasi. Jadi kita dapatkan rules. Kita dapat rules sebanyak dua hasil. Dimana kalau misalnya kita lihat di sini ada antecedent atau produk yang diketahui duluan. Dalam hal ini itu kayak bisa kita lihat di sini ada Samsung dan Lenovo, berarti Samsung dibeli duluan. Terus ada consequent itu setelah Samsung dibeli, berarti Lenovo terbeli. Kekuatannya itu ada pada kolom left dengan nilai 1,1 sekian.
itu bernilai sama terhadap dua rules confidence ini. Terus nilai support itu menunjukkan persentase transaksi yang mengandung kedua produk. Nilainya juga sama-sama 50%, dan yang terakhir itu adalah menunjukkan confidence-nya, di mana ini itu adalah tujuan utama dari penelitian ini. Bisa disimpulkan juga berarti jika pelanggan membeli Samsung, kemungkinan besar mereka akan membeli Lenovo itu sekitar 66,67%, dan ketika Lenovo dibeli, Samsung juga dibeli, itu sekitar 85,714%. Jika pelanggan membeli Lenovo, kemungkinan mereka juga membeli Samsung itu sekitar 85,714%. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini, bahwa algoritma a priori itu dapat diterapkan untuk mendukung strategi marketing di suatu perusahaan atau institusi lainnya. Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan promosi dapat tersedia dengan cepat, sehingga pihak manajemen itu dapat melakukan pengambilan keputusan dengan cepat. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih. Ya, oke, baik ya. Jadi itu tadi kira-kira apa yang disampaikan oleh teman kita Setia, ya, contoh penerapan algoritma a priori. Baik ya. Saya kira ya cukup dulu sampai di sini ya. Nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya ya.